Ini kita dikejutkan oleh berita banyaknya warga Indonesia yang bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS. Nah, kabarnya di sejumlah daerah juga ada beberapa baiat yang dilakukan dan kepolisian pun juga sudah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang diduga ini terhubung dengan ISIS. Nah, untuk malam ini Gestur akan memperbincangkan masalah ISIS di Indonesia bersama saya Pramita Andin dan tentu saja saya tidak sendiri malam ini, ada Bapak Khalil Nafis yang merupakan Ketua Komisi Pengkajian dan Penelitian dari MUI dan juga ada Bapak Nasir Abbas yang merupakan pengamat terorisme. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Iya, saya ke Pak Nasir terlebih dahulu. Pak, Ya. sebetulnya apa betul memang ISIS ini sudah masuk ke Indonesia, dan kalau memang sudah masuk, sudah sejak kapan? Nanti bisa Anda jelaskan kepada masyarakat tentunya ya. Tapi sebelumnya kita akan simak berita berikut ini pemirsa terkait dengan video yang beredar di YouTube tentang seseorang yang menyatakan menyerukan agar bangsa Indonesia ini warga Pak Nasir, Anda mengenal orang yang ada di dalam video tersebut? Saya tidak kenal itu. Ya, saya tidak kenal. Tapi Anda mengetahui bahwa ISIS ini sudah masuk ke Sebenarnya Indonesia, ISIS Pak? itu kan terjemahan bahasa Inggris dari Daulah Islamiyah fi Iraq wa Syam, begitu. Dan sementara ISIS terjemahan itu masih dipersoalkan lagi, ya, karena mereka mempersoalkan apa memang Syam itu Syria, begitu. Maka diterjemahkan Islamic State of Iraq and the Levant. Jadi ISIL, begitu. Ya. Nah, artinya bahwa nama sebenarnya itu adalah Daulah Islamiyah fi Iraq wa Syam. Sekarang ada yang bilang begini, saya bukan ISIS, tapi saya Dais. Ya, saya katakan dari Daulah Islamiyah. Saya pikir kenapa tidak DI aja ya? Ya begitu, Daulah Islamiyah. Ya apa bedanya antara Daulah Islamiyah sama Darul Islam? Tapi secara sama ideologi mereka ini semua sama. Ya, jadi sebenarnya begini, kalau dikatakan apakah ISIS sudah masuk ke sini, sebenarnya tidak ada orang Arab yang datang sini yang kemudian mengajak, ya. Yang adalah orang Indonesia yang kemudian berangkat ke sana, ya, kemudian merasa terpengaruh dan juga merasa bangga, ya, lalu ingin mengajak teman-temannya atau orang-orang Islam di Indonesia ini untuk ikut gabung bersama. Itulah mulai terjadi, mulai pelan-pelan apa namanya, satu persatu orang ikut menjadi anggota ISIS. Sejak kapan masuknya itu, Pak? Itu sejak tahun lalu, sejak tahun 2013 ya. Ya, karena mereka melihat bahwa ini loh satu kelompok yang baru yang kemudian mempunyai suatu kekuatan, ya, punya pasukan yang besar dan mampu mengalahkan pasukan bersenjata Irak dan juga pasukan bersenjata Syria, begitu. Lalu Dan siapa saja orang-orang yang ada di baliknya itu, Pak? Ya. Siapa saja orang-orang yang ada di balik ISIS ini? Apakah memang masih orang-orang lama yang diduga terkait dengan jaringan teroris ya, salah satunya ini? seperti Ustaz Hafif Abdul Majid itu orang lama begitu, dan dia pernah menjadi guru saya yang kemarin ditangkap di Bekasi itu. Ya, dulunya di NII, kemudian menjadi JI, lalu kemudian menjadi MMI, lalu kemudian ikut menjadi JAT, kemudian berhenti jadi JAT, ikut jadi ISIS, begitu. Tapi berikutnya nggak tahu menjadi apa lagi. Ya. Nah, nanti dulu saya lihat ini bahwa mereka merasa bangga ada seorang yang mengaku dirinya sebagai seorang khalifah, yaitu Abu Bakar Baghdadi. Ya, dan mereka merasa bahwa inilah dia yang kita tunggu-tunggu, ya, dan merasa bahwa benar kita harus berbaiat kepada seorang khalifah ini. Ini menjadi persoalan sekarang. Oke, lalu bagaimana ajaran mereka ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan mungkin cukup mudahkah? Saya kira masyarakat Indonesia tidak bisa menerima. Yang menerima hanya segelintir orang, terutama orang-orang yang punya faham sama seperti kelompok Syria sana, begitu, atau kelompok ISIS sana. Ya, rata-rata mereka itu berfaham takfiri, berfaham pengkafiran. Ya, yang tega untuk mengkafirkan muslim yang lain, yang menganggap muslim yang lain tidak ikut faham sama mereka adalah kafir, musuh mereka, begitu. Salah satu dampak dari faham pengkafiran itu penembakan polisi. Penembakan polisi itu adalah akibat dari orang yang berfaham pengkafiran, yang menganggap bahwa polisi itu adalah kafir biarpun itu mereka muslim, biarpun rajin solat ke masjid, tapi dianggap sebagai kafir karena dianggap musuhnya biarpun muslim. Tapi kalau secara soal ideologi begitu ya, Pak, ya, apakah mereka-mereka yang tergabung dengan ISIS ini kemudian memiliki ideologi yang sama dengan kelompok teror yang lama yang ada di Indonesia? Ya, atau ada sebagian perbedaan? mereka ada, sebagian mereka ya ada hubungan sama yang lama, tapi sebagian juga ada yang baru-baru, begitu. Kita tidak menolak kemungkinan ada remaja-remaja yang kemudian merasa bangkit semangatnya melihat apa yang terjadi di Syria, sementara mereka tidak pernah terlibat dalam kelompok-kelompok sebelumnya, tidak pernah pergi ke tempat-tempat konflik sebelumnya, tetapi melihat bahwa ini ada peluang untuk mereka ke Timur Tengah, peluang untuk berangkat ke medan pertempuran, medan jihad mereka sebutnya, peluang untuk mengangkat senjata, peluang untuk belajar senjata, maka pasti mereka akan ikut. Lalu tujuannya dari mereka ini apa? Keinginan mereka di Indonesia ini apa? Apakah juga masih ingin mendirikan negara Islam juga secara sepenuhnya? Begini, awalnya mungkin mereka tidak akan
bergerak untuk menegakkan negara di Indonesia, tetapi menggalang dukungan ke Syria dulu, menggalang dukungan baik dana, ya personal dan apa sahaja yang bisa, terutama dukungan-dukungan, maka perlu banyak sekali orang-orang yang untuk mendukung. Oleh sebab itu mereka menyebarkan, mengajak orang-orang untuk ikut bergabung dengan mereka. Tetapi suatu ketika nanti saya yakin, karena soalnya mereka itu bukan hanya rasa solidaritas, bukan hanya rasa simpati kepada kelompok ISIS ini, tetapi juga menjadi anggota. Kalau sudah menjadi anggota, berarti apa sahaja misi yang dibawa oleh Abu Bakar Baghdadi, berarti misi mereka juga. Apa sahaja yang diinginkan oleh Abu Bakar Baghdadi, itu juga harus ditaati oleh mereka. Apa sahaja cara gerakan oleh Abu Bakar Baghdadi dan kelompok ISIS, itu juga mereka harus jalankan. Nah, sekarang bagaimana kalau misal cara-cara yang ada di Syria sana, lalu kemudian diterapkan di sini? Ini kan sebuah bahaya. Tidak kita inginkan ya. Tidak kita Ya, inginkan. Pak Khalid, tanggapan Anda? Ya, sebenarnya ini kalau untuk konteks Indonesia satu gerakan makar ya, yang tidak sesuai dengan konstitusi kita. Karena yang mereka perjuangkan adalah khilafah, tentu berbeda dengan NKRI. Yang kedua, pola yang dilakukan ini tidak sesuai dengan syariah. Jadi kalau dia ngeklaim bahwa ini dalam rangka mendirikan negara Islam, menurut saya ilusi. Karena sepengetahuan kami dalam pola mereka rekrut, pola mereka menyampaikan ajaran, itu tidak dengan rahmah, tidak dengan akhlak mulia, tetapi ada pemaksaan. Apalagi umpamanya dalam praktek-praktek yang sampai pada kita, itu ada praktek yang juga menyimpang, seperti halnya jihad nikah dan lain sebagainya. Nah, tentunya kalau dalam konteks keislaman, jelas Majelis Ulama Indonesia, lalu ormas-ormas Islam di Indonesia menolak terhadap ISIS ini ya. Jadi ISIS itu S-nya itu Syria, bisa Syam, tapi kita lebih mana Syam, karena Syam itu meliputi Jordania, Palestina, sebagian Irak ya, dan juga Syria. Jadi lebih luas sebenarnya dalam pengertian dalam sebuah sejarah, bukan Syria tapi Syam, dan itu meliputi 4 negara. Tapi MUI belum mengeluarkan fatwa haram ini Pak untuk ISIS. Ya, sesuatu yang sudah maklumun minad dini bil darurah, sesuatu yang sudah diketahui dari agama, yang sudah pasti ada di dalam Al-Quran hadis, tidak perlu difatwakan. Yang perlu adalah dijelaskan kepada masyarakat. Umpamanya dia ketika membunuh seseorang tanpa ada dosa, tanpa karena berbuat kerusakan, lalu apakah kita perlu fatwa? Tidak perlu. Membunuh orang tak bersalah, membunuh orang yang tidak karena ada pelanggaran syariah, itu pasti tidak dibenarkan. Mangqatala nafsan bighairi nafsin. Jadi orang yang membunuh tanpa karena pembunuhan, tanpa karena bikin kerusakan, maka dia sama dengan membunuh kemanusiaan. Nah, hal yang sudah qat'i dalam Al-Quran seperti ini, MUI tidak perlu ngeluarin fatwa. Cukup dijelaskan pada masyarakat, ini loh ayat Al-Quran, di sini loh ajaran Islam, dan ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Baik, tapi MUI memahami kan Pak, ada fakta bahwa di Indonesia memang ada sejarah pembentukan keinginan untuk membentuk negara Islam kan Pak. Tapi nanti dielaborasi lebih banyak ya Pak setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Gestur. Pindah dari Indonesia ke Malaysia, sebenarnya menghindari rejim Soeharto saat itu, yang mencari orang-orang setelah peristiwa Tanjung Priok, dan juga terkait dengan menentang Pancasila lah begitu dan lain-lain. Termasuk Ustaz Abdullah Sungkar, Ustaz Abu Bakar Bashir juga saat itu lari ke sana. Nah, tapi kemudian kami silaturahmi, beliau sempat menjadi guru di tempat saya belajar, guru bahasa Arab. Dari sejak itu saya kenal. Ya, ternyata beliau dari kelompoknya NII yang kemudian termasuk mengirim saya ke Afghanistan tahun 87. Nah, sepengetahuan Anda, sekenalnya Anda dengan beliau ini, bagaimana ideologi beliau yang melekat saat ini? Memang ideologi beliau dari dulu kan negara Islam. Ya, dan dari awal negara Islam. Dari awal ya beliau adalah anggota NII. Kalau ingat dulu NII yang diproklamir oleh Kartosuwiryo tahun 49, yang kemudian ditumpaskan oleh NKRI pada tahun 62. Ya. Nah, jadi kelompok NII ini yang beliau berada dalamnya, yang saya juga ikut kemudian, ya, ingin mengembalikan negara Islam di Indonesia. Tapi kemudian pada tahun 93, ya, Ustaz Abdullah Sungkar dan Ustaz Abu Bakar Bashir keluar dari NII membentuk satu kelompok baru namanya Jamaah Islamiyah. Ya, tapi kemudian pada tahun 2000, ya, dibentuklah MMI, dan Ustaz Afif juga ikut bersama Ustaz Abu Bakar Bashir menjadi anggota MMI. Kemudian tahun 2000, sekitar 2006 gitu kalau tidak silap saya, atau 2007, lupa saya, dibentuknya JAT. Setelah mereka tinggalkan MMI, ya ada JAT begitu. Nah, sehingga saya pada JAT itu mereka baiat juga itu.
dalam JAT berbaiat untuk tetap taat setia bersama JAT. Loh kok sekarang jadi tidak taat sama JAT ya? Begitu. Menurut Anda memang ada keterkaitannya dengan ISIS atau tidak beliau ini? Ada. Ya, memang. Sebagai apa? Beliau pernah berangkat ke sana ya. Pernah berangkat ke sana, lalu kemudian karena rasa kesadarannya untuk membela umat Islam di sana dan merasa bahwa inilah kelompok yang dicari-carinya, maka Ustaz Afif itu keluar dari JAT. Nah, kalau di Indonesia sendiri apa perannya? Sepengetahuan Anda? Perannya itu ya dia mengajak yang lain untuk ikut bersamanya. Ya. Banyak yang pengikutnya? Saya nggak tahu berapa banyak pengikutnya. Ya pastilah kemana saja beliau pergi akan menjelaskan apa sih yang terjadi di Syria, mengapa kita harus ikut kelompok ISIS dan lain-lain. Itu yang disampaikan oleh beliau. Gitu. Ya, Pak Khalil, di Indonesia ini kan ada lebih dari 200 juta umat Islam gitu ya. Bukankah masih niscaya jika masih ada kelompok-kelompok yang menginginkan berdirinya sebuah negara Islam? Mengingat kita memang memiliki sejarah itu, ada kelompok-kelompok yang menginginkan hal itu. Nah, MUI, apa yang akan dilakukan oleh MUI? Ya, bagi kami di MUI bahwa NKRI adalah harga mati. Dan itu sudah final, tidak perlu ada tawar-menawar lagi, karena founding father kita memilih NKRI itu bukan di ruang kosong ya, bahwa tanpa perdebatan bukan. Jadi ada perdebatan di mana di antara kita ada tarik-menarik untuk memasukkan agama pada wilayah negara. Nah, dan ini membuat kita pecah kalau itu dilangsungkan. Kenapa? Karena kemerdekaan ini kita raih bersama-sama dari spirit agama masing-masing untuk meraih kemerdekaan. Ketika ada satu agama yang mendominasi dalam bernegara, maka pasti ada perpecahan. Oleh karena itu yang dipilih NKRI ini sebenarnya sangat islami kalau dilihat dari sisi keagamaannya. Kenapa? Karena nilai-nilai umum, nilai-nilai maslahat itu yang diperjuangkan di dalam kehidupan kita. Jadi boleh saja membawa spirit agama, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu itu bisa saja membawa nilai-nilai agamanya menjadi sebagian dari peraturan negara ketika itu menjadi kemaslahatan umum. Begitu juga dari Islam, kita bisa melihat ada undang-undang zakat, ada undang-undang haji, juga ada undang-undang ekonomi syariah, ada perbankan syariah dan sebagainya, itu bisa ketika ini tidak mengancam terhadap eksistensi NKRI di dalam Islam. Oleh karena itu, kalau mungkin ada ilusi dianggapnya bahwa Pancasila itu adalah kafir, Indonesia bukan negara Islam, karena belum memahami betul tentang apa esensi dari negara Islam itu. Coba kita kembali kepada sebuah teks umpamanya. Tidak ada di dalam Al-Quran itu yang menyebut tentang khilafah. Adanya adalah khalifah, sebuah misi orang yang harus berbuat baik. Itu di dalam Al-Quran. Di dalam sejarah kita kenal dengan namanya Piagam Madinah, di mana Nabi Muhammad SAW membuat negara di Madinah itu, dan itu sangat pluralis ya, bahwa mereka bermacam-macam di dalamnya, bukan pluralisme karena itu berupa dengan paham, tapi ini pluralitas. Jadi macam-macam kelompok, macam-macam paham bisa di dalamnya. Yang penting menyatu dalam sebuah perjanjian yang disebut dengan Sahifah Madinah. Sama dengan Indonesia konteks ini, kita berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda keyakinan, tapi menyatu dalam bingkai Pancasila. Oke, baik. Nah, lalu apa yang akan dilakukan MUI, Pak? Nah, tentunya pertama, MUI itu kan gabungan dari berbagai ormas. Di dalamnya lebih dari 60 ormas Islam yang tergabung di dalamnya, dan masing-masing tokoh di dalamnya pasti mempunyai pengikut. Dan kita mempunyai sekian ribu masjid, kita punya sekian ribu pesantren dan tempat-tempat majelis taklim. Tentunya kita akan menyapa mereka. Tentu tidak bisa kita sampai jadi pada dakwah gitu. Ya, kita dakwah, baik. Tetapi biasanya kelompok-kelompok yang tadi, kalau saya dalam tanda kutip, kelompok-kelompok yang memang menentang terhadap NKRI, ini biasanya tidak biasa bergabung dengan kelompok yang kita lakukan pengajian. Oleh karena itu, disitulah MUI ada namanya dakwah khusus di MUI itu untuk masuk pada kalangan-kalangan yang tidak biasa dijangkau. Nah, disinilah kita akan menyadarkan tentang betapa pentingnya kita mencapai maslahat. Karena sebenarnya di Islam tidak pernah ada sebuah kesepakatan dalam mendirikan negara, bukan itu. Tetapi pendirian terhadap kebaikan dan akhlak bangsa itu yang sebenarnya yang diperjuangkan di dalam Islam. Oke, baik. Nah, pemirsa, di segmen berikutnya kami akan berbincang dengan seseorang yang mengklaim dirinya sebagai presiden ISIS Regi. Adalah Cep Hernawan, simpatisan ISIS asal Cianjur, Jawa Barat, yang mengklaim diri sebagai pimpinan negara Islam Irak dan Suriah regional Indonesia. Pria yang mengaku dekat dengan Bahrum Syah dan Abu Bakar Bashir ini bahkan berani menjamin aksi bom bunuh diri tak akan terjadi lagi di Indonesia. Sebab sekitar 2.000 aktivis Islam garis keras telah ia bina untuk tidak menjadikan Indonesia sebagai ladang jihad. Di Indonesia ini tidak ada dan tidak ada instruksi untuk melakukan jihad di Indonesia.
Di Indonesia bukan medan jihad, bukan medan perang. Yang ada Irak, Afgan, Palestina itu. Ihwal terpilihnya Cep Hernawan sebagai pimpinan ISIS Indonesia adalah melalui Ba'asyir yang mengajukan 7 nama kandidat kepada Abu Bakar al-Baghdadi, sang khalifah ISIS. Saya juga kurang paham mereka-mereka ya. Mereka-mereka kok ke... Mereka-mereka itu siapa Pak Haji? Ya para pentolan-pentolan dari ISIS di luar negeri dan di Indonesia, terutama Ustaz Abu Bakar Ba'asyir kan. Saya tidak mau kenapa penilaian mereka tertuju pada nama saya gitu. Pimpinan Ormas Garis Keras yang mengaku sudah berbaiat kepada al-Baghdadi ini ditangkap bersama ke-6 rekannya Selasa lalu di kawasan Cilacap, Jawa Tengah dan masih menjalani proses pemeriksaan di Polres setempat. Khairon Syah TV One mengabarkan. Ya, saat ini saya sudah terhubung bersama Pak Cep Hernawan yang sudah kembali dibebaskan oleh kepolisian. Selamat malam Pak Cep. Selamat malam. Iya Pak, apa betul Anda ini sudah ditunjuk sebagai pemimpin ISIS untuk regional Indonesia Pak? Ya, betul. Nah, sejak kapan ini Pak? Tanggal 16 Maret 2014. Siapa Pak yang menunjuk Anda? Ya, seluruh pergerakan Islam di Indonesia. Maksud Anda siapa saja itu Pak? Maksudnya? Siapa saja itu sebetulnya yang bisa menambahkan Anda sebagai pemimpin ISIS untuk regional Indonesia? Misalkan Ustaz Bahru atau juga kan Ustaz Abu Husna, kemudian juga mungkin dengan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, kemudian dengan yang di luar yang lain-lainnya begitu. Kalau untuk ISIS yang ada di Timur Tengah sendiri, Anda memiliki kontak langsung? Maksudnya? Anda langsung ditunjuk oleh para pemimpin ISIS yang ada di Timur Tengah kah? Ya, kalau yang di Timur Tengah tidak. Saya di Irak, kalau di Timur Tengah melalui Irak dulu. Pak, Anda sendiri juga sudah memiliki pengikut di Indonesia, di daerah Anda minimal? Oh, kalau pengikut belum ada. Belum ada? Kenapa belum ada Pak? Apa memang Anda belum menyerukan? Simpatisan ada. Saya tidak menyerukan. Lalu? Saya tidak menyerukan untuk melakukan peperangan di Indonesia. Yang ada, saya siapapun dia warga negara Indonesia yang ingin mengimplementasikan dalam bentuk jihad, siapkan diri kita, wakafkan diri kita untuk berangkat ke luar negeri. Karena di luar negeri, di Irak dan di Palestina adalah merupakan satu medan perang, medan juang. Jadi Anda memfasilitasi begitu Pak? Ya, kalau saya memfasilitasi bagi siapapun mereka yang akan melakukan jihad, perang untuk membantu saudara-saudara kita yang dibunuh, yang didolimi oleh para orang-orang non-muslim atau tentara-tentara Yahudi. Sudah banyak Pak yang Anda berangkatkan? Sudah hampir 56. 56, itu sejak kapan Pak? Sejak bulan Mei. Tahun ini saja ya Pak ya? Tahun ini aja. Nah, Anda mengumpulkan dana operasionalnya bagaimana Pak? Ya, dari para donatur, para azmi-azmiya pengusaha-pengusaha Islam yang memiliki satu ya mungkin kepedulian terhadap persoalan yang ada. Gitu. Nah, Pak, Anda kan sempat ditangkap oleh kepolisian ya Pak kemarin, lalu Anda dibebaskan. Apa alasan kepolisian membebaskan Anda Pak? Ya, membebaskan saya karena tidak mengena untuk menjerat pasal-pasal terhadap diri saya untuk dikaitkan sebagai pasal teroris. Nah, sebetulnya Anda ditangkap, tuduhannya apa Pak? Tuduhannya ketika pada waktu saya silaturahmi atau sejarah atau besok ke Nusa Kambangan, menjenguk Ustaz Abu Bakar Ba'asyir dan menjenguk ke Kembang Kuning. Nah, di situ Kembang Kuning ada juga teman-teman kita yang memang di penjara. Nah, ada Ikhwan, satu mobil dengan saya, dia turunnya di Kembang Kuning. Kalau saya langsung ke Pasir Putih, yaitu ke Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Nah, begitu saya pulang, ada yang dari Kembang Kuning itu, yaitu bernama Ustaz Maman, menitipkan barang kepada kawan saya Apu yang satu mobil dengan saya. Saya juga tanpa sepengetahuan saya juga tidak tahu, tiba-tiba ikuti mobil saya di belakang dan ada barang yang dititipkan. Konon katanya barang itu untuk keluarga Ustaz Aman di Sumedang. Ya. Kemudian jadi barang itu bukan milik Anda ya Pak ya, tapi Anda sendiri. Bukan milik saya,
barang itu bukan bawaan saya dari Cianjur, tapi barang itu adalah barang yang dari luar yang disampaikan dan dikasihkan kepada Ustaz Maman di apa namanya di Kembang Kuning. Kemudian dititipkan untuk keluarganya. Tiba-tiba Iya, Pak, kalau untuk Bahrum Syah sendiri Anda mengenalnya nggak, Pak? Jangan ada di video di YouTube. Mengenal sejak dia masih di SMA. Hubungannya kepada Anda apa? Dengan Anda hubungannya? Hubungan dengan saya ya sebagai mungkin sebagai adik lah, gitu kira-kira. Oke, mungkin Pak. Jadi bukan adik kandung, maksudnya sebagai adik dalam ya merasa sebagai adik lah gitu karena melihat ya itu istiqomah amanah. Oke, baik. Iya. Pak, di sini ada beberapa narasumber. Ini mungkin Pak Nasir ingin menanyakan sesuatu kepada Pak Cep Hernawan. Ya, Pak Nasir mana? Nasir Jubaidi apa Nasir mana? Silakan Pak Nasir. Ya, saya ingin bertanya keyakinannya untuk ikut ISIS itu dengan Abu Bakar Baghdadi sebagai khalifah itu apa dasarnya? Begitu. Ya. Apa maksudnya gimana, ulangi, ingin bertanya mengenai apa dasarnya? Apakah Pak Cep berbaiat kepada Abu Bakar Baghdadi? Tidak. Oh, tidak. Tidak berbaiat, tapi Anda apakah Pak Cep, maaf Pak Cep, mengakui bahwa Abu Bakar Baghdadi sebagai seorang khalifah? Tidak. Oh, tidak, ya. Baik. Ya, maksudnya kalau Baghdadi sebagai seorang khalifah, iya. Saya mengaku bahwa Baghdadi adalah seorang khalifah. Oh. Hanya saya ingin bertanya, apa dasarnya Abu Bakar Baghdadi mengaku dirinya sebagai seorang khalifah? Oh, Al-Baghdadi itu yang saya ketahui dalam sejarah, dia adalah keturunan Quraisy. Dia seorang pejuang, katakanlah seorang pejuang yang amanah, istiqomah dan jironya tinggi, dan dia adalah keturunan dari Quraisy. Kalau Abu Bakar Al-Baghdadi itu sebagai seorang khalifah, lalu apa hukum bagi orang yang tidak berbaiat kepada Baghdadi? Ya, enggak. Kalau misalkan hukumnya kepada yang tidak berbaiat kepada Al-Baghdadi, yang contohnya sekarang bahwa sekarang ini ada isu sudah hampir tidak ada. Yang ada adalah daulah yang khilafah. Jadi seluruh negeri ini harus mengakui bahwa Al-Baghdadi adalah sebagai daulah khilafah. Ya, soalnya juga seperti di sini ada kelompok khilafah, ya, seperti Abdul Qadir seperti seorang yang mengaku dirinya sebagai seorang khalifah. Ya, bisa saja dia mengaku-ngaku, tetapi kan bukankah untuk menjadi seorang khalifah itu ditunjuk oleh ahlul halli wal aqdi, sedangkan tidak ada ulama-ulama besar di Timur Tengah itu yang mengakui Abu Bakar Baghdadi ini sebagai seorang khalifah. Ya, itu mungkin ijtihad Anda. Kalau ijtihad Anda seperti itu, tapi ijtihad kami dan teman-teman kami bahwa Al-Baghdadi adalah merupakan sosok keturunan Quraisy yang memang keturunan kita melihat siapa Rasulullah SAW. Kalau keturunan Quraisy kita sudah tidak perlu samina wa atona. Ya, kalau gitu nanti semua keturunan Quraisy kita bisa anggap sebagai khalifah. Ya, tidak seperti juga itu. Seperti kita Abu Lahab juga kan dari Mekah. Abu Lahab juga kita dari Mekah. Kita lihat dari track recordnya. Jangan kita melihat dari keturunan Quraisy. Jangan kita lihat juga keturunan dari Mekah. Itu Abu Lahab juga keturunan dari Mekah. Tapi bagaimana track recordnya? Kita melihat track record seseorang. Ya, tapi menurut yang saya paham itu memang menjabat sebagai seorang khalifah itu memang harus diakui oleh ahlul halli wal aqdi. Ya, paling tidak ulama-ulama besar di Timur Tengah itu berbicara dan mengakui bahwa Abu Bakar Baghdadi sebagai seorang khalifah. Nyatanya tidak ada satu pun ulama-ulama besar itu yang menyatakan, yang mengakui begitu. Sehingga saya memahami kalau misal dia seorang khalifah, berdosalah yang lain tidak berbaiat begitu. Betul. Man mata walaysa fi unuqihi bai'ah maitatan jahiliyah. Bukankah hadis itu sebagai hadis kepada seorang khalifah bayatnya? Jadi kalau misalnya siapa yang tidak berbaiat kepada khalifah berarti jatuh mati jahiliyah. Dan itu yang terjadi di Syria. Bagi siapa yang tidak berbaiat kepada khalifah adalah musuhnya. Betul. Harus. Ya, Pak Cep, selain itu ada juga Pak Khalil di sini yang ingin bertanya kepada Anda. Pak Khalil, silakan. Pak Cep, bagaimana menurut Pak Cep tentang dasar negara Pancasila Indonesia? Apakah ini bertentangan dengan Islam atau tidak? Ya, tentunya kalau misalnya kita berbicara masalah wahyu Allah, wa malam yahkum lima anzalallah, faulaika humul kafirun, fasikun, dolimun, munafikun. Lihat aja coba. Kita berbicara masalah itu, tapi kita karena masalah di negara Pancasila, ya ketuhanan yang Maha Esa, ya why not? Harus dibicarakan lagi gitu. Tapi kalau kita berbicara masalah
Quran dan hadis. Dalam surat dalam Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah. Bila Anda bertahkim kepada aturan-aturan sesuai ketentuan Allah, wahyu Allah, maka Anda kafir, fasik, boleh. Begitu kan kata Quran. Ya, saya memahami man di situ itu mausul untuk lil akil. Ya. Adalah untuk orang yang berakil, bukan negaranya. Artinya kita di Indonesia tidak ada satupun umat atau umat beragama Indonesia yang dilarang untuk menjalankan agamanya. Apa di situ? Man di situ kan bukan negara, man di situ kan orang. Betul. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Iya, berarti kan di situ kan orang. Ya, kita kan seseorang yang bertahkim dan membenarkan kepada ketentuan syariat wahyu Allah. Kafir fasik kan man itu kan seorang itu. Gitu. Ya. Hukum-hukum kita mana yang bertentangan dengan Islam? Maksudnya hukum apa? Artinya hukum di Pancasila kan tidak bertentangan dengan Islam. Ya, seharusnya sesuai dengan Islam. Kalau kita kembali lagi kepada Undang-Undang 45 pasal 29, kami sebagai umat Islam akan mendobrak, akan berupaya mengusulkan kembali, hidupkan kembali pasal 29 tentang 7 kata itu, wajib menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Tanpa dibilang wajib, sebagai orang muslim kan memang sudah harus menjalankan agamanya. Iya, betul. Jadi kenapa pasal 29 sekarang dihapus? Lah ya, artinya karena sudah terkandung di dalam agama, tidak disebut pun karena kita juga tidak dilarang, kecuali kebalikannya ketika dihapus itu juga akhirnya melarang. Itu baru bertentangan dengan Islam. Betul. Ya. Baik. Ya, makanya itu bagaimana kita sebagai orang muslim, adakah di Indonesia ini aturan-aturan yang melarang? Wahai bangsa Indonesia yang beragama Islam, kau tidak boleh menegakkan syariat Islam. Ada nggak aturan-aturan yang melarang bagi umat Islam menegakkan syariat Islam? Tetapi TAP MPR 25, ateis komunis tidak boleh eksis. Dan ateis komunis tidak boleh menyebarkan agama komunis. Kok tidak dilarang? Kok dibiarkan? Baik. Itu tadi sudah cukup Pak pertanyaannya? Cukup. Baik, Pak Nasir juga sudah? Cukup, ya. Baik, terima kasih Pak Cep Hernawan atas waktunya. Terima kasih kembali. Ya, Assalamualaikum. Pak Nasir, Pak Khalil, apa kesimpulannya? Mungkin Pak Nasir terlebih dahulu. Ya, ini memang menurut saya menjadi PR bagi para ulama-ulama di Indonesia ya, begitu, untuk menjelaskan kepada masyarakat umat Islam ya, terutamanya supaya memahami apa sebenarnya terjadi di Syria sana dan memahami kewajipan-kewajipan baiat, memahami apa sih sosok sebagai seorang khalifah, persyaratan seorang khalifah. Sebab kalau tidak mengerti, maka nanti anak-anak muda kita, remaja-remaja muslim kita akan terpengaruh karena kurang pengetahuan soal itu. Sehingga kalau hanya mengatakan bahwa si Abu Bakar Baghdadi sebagai seorang khalifah, sebagai seorang keturunan Quraisy, lalu dia memiliki pasukan, dia menguasai suatu wilayah, dia memiliki kekuatan militer, maka itu masih belum mencukupi sebagai seorang khalifah. Masih banyak lagi syarat-syarat lain untuk memenuhi sebagai seorang khalifah. Dan saya tidak bisa sebut, yang bisa menilai itu adalah para ulama-ulama. Sedangkan para ulama-ulama itu yang terutama di Timur Tengah yang kita memahami, mereka lebih memahami tentang Islam, tidak ada satupun yang mengakui ya begitu Abu Bakar Baghdadi sebagai seorang khalifah. Jadi ini jangan sampai umat Islam tertipu soal itu. Tentunya. Ya Pak Khalil, nanti saya akan minta tanggapan Anda Pak, tapi kita boleh jeda terlebih dahulu ya Pak ya. Selain itu pemirsa, saya juga akan mengundang narasumber saya yang lain. Ada juru bicara dari HTI, ada Bapak Ismail Yusanto yang akan bergabung bersama kami untuk berbincang malam ini dalam program Gestur. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Silakan Pak. Ya pemirsa, Gestur masih akan kembali setelah jeda berikut ini. Setelah berbincang tadi dengan Bapak Cep Hernawan yang mengaku sebagai Presiden ISIS untuk regional Indonesia. Ya, kita ingin menyampaikan bahwa embrio perdebatan yang pernah terjadi pada saat kita membuat Konstitusi Indonesia itu terus berlangsung, tak pernah berhenti. Sepanjang perdebatan keilmuan, saya pikir itu sah-sah saja. Tetapi ketika menjadi implementasi yang itu sudah kita sepakati tentang bentuk format negara kita, maka tentu adalah sebuah ancaman. Oleh karena itu, kita tidak bisa bekerja sendiri. Karena berkenaan dengan teror, berkenaan instabilitas, tentu adalah hak dari keamanan untuk menjaga stabilitas Indonesia. Tapi berkenaan dengan isme, pemahaman tentang pengertian, tentang bernegara, ini yang perlu tentunya tugas kita untuk bersama-sama meluruskan. Persoalannya sebenarnya kepada pemahaman beragama itu. Jadi ada yang memahami bahwa agama itu arahnya kepada harus bernegara. Ada yang memahami agama itu membangun adalah kesadaran
Karena dalam Islam juga la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Itu tuh berangkat dari sebuah kesadaran. Baik, baik. Pak Ismail, mungkin tadi sudah menyimak perbincangan kita di sini dan juga bersama Pak Cep Hernawan tadi di segmen sebelumnya. Tanggapan Anda, Pak? Ya, yang pertama Hizbut Tahrir dengan tegas menolak keabsahan deklarasi khilafah yang dilakukan oleh ISIS dengan khalifahnya Abu Bakar al-Baghdadi tadi itu. Mengapa? Karena dia tidak memenuhi 4 kriteria sekaligus. Yang pertama adalah bahwa semestinya khilafah itu dia menguasai satu wilayah secara otonom. Yang kedua, di mana dalam wilayah otonom itu keamanannya sepenuhnya di tangan kaum muslimin. Nah, dalam faktanya wilayah yang disebut dikuasai oleh ISIS itu kan merupakan bagian dari Suriah dan sebagian lagi merupakan bagian dari Irak itu. Dengan demikian maka keamanannya pun juga tidak sepenuhnya di tangan ISIS. Kemudian yang ketiga, bahwa semestinya khalifah itu memiliki kemampuan untuk melaksanakan syariat Islam secara kafah. Sampai ini hari tidak cukup jelas bagi kita sebenarnya seperti apa ini maksud dengan kekhilafahan itu. Bagaimana konsep politik pemerintahannya, bagaimana sistem ekonominya akan dijalankan. Mereka menguasai sejumlah ladang minyak. Nah, dalam konteks apa penguasaan itu juga tidak cukup jelas. Ya, mungkin Bapak bisa menjelaskan kemudian, Pak kepada masyarakat apa tujuan khilafah yang diusung oleh HTI dan juga ISIS ini apa bedanya begitu, Pak? Ya, kemudian saya ingin lanjutkan yang keempat, bahwa semestinya juga khalifah itu memenuhi seluruh apa yang disebut surutul inikot, salah satu pengangkatan yang 7 itu, yaitu muslim balik, berakal, kemudian merdeka, mampu, adil, dan seterusnya, yang dibaiat secara dari istilahnya itu sesuai prinsip ridho wal ikhtiar gitu, jadi kerelaan dan pilihan. Yang ada ini kan pembayatan itu oleh hanya sekelompok milisi pengikut dari Abu Bakar al-Baghdadi itu gitu. Nah, karena itu maka jelas bahwa ini tidak absah secara syar'i, dan bukan hanya Hizbut Tahrir tapi juga kelompok mujahidin di Suriah, di Irak juga tidak mengakui keabsahan itu gitu. Kalau itu untuk yang pertama, beda dengan HTI sendiri, Pak, tujuan khilafahnya? Saya ingin mengatakan bahwa dalam hal ini saya kira penting buat kita memberikan sikap secara proporsional, dalam arti bahwa boleh saja kita melakukan penolakan terhadap ISIS, tetapi kita harus hati-hati bahwa tidak boleh ada semacam perperangan antara Sunni melawan Syiah. Ya, tentu sangat berbahaya jika misalnya itu diadopsi dan kemudian dibawa ke sini, orang-orang di sana kemudian berfaham bahwa kita melawan Syiah, lalu mereka pulang dan mereka kemudian lihat orang Syiah, apa akan jadi? Nah, ini kan bahaya. Anda melihat ada pergeseran ke arah sana? Ya, kita tidak ingin ya itu akan terjadi. Belum ada itu, kita sudah lihat terjadi di Sampang. Apa kita akan mau jadi itu lagi? Kan tidak mau. Tentunya. Pak Ismail? Ya, mengenai khilafah. Jadi kalau kita membaca kitab-kitab fikih siasah, fikih mengenai politik, khilafah itu kan didefinisikan sebagai ri'asatun amah lil muslimin jami'ah, kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, litatbigi ahkam syariah al-islami, untuk menerapkan hukum syariat Islam secara kafah, wa hamlid dakwah al-islamiyah ilal alam, dan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Nah, dari definisi ini kita melihat ada 3 substansi dari khilafah itu, yakni ukhuwah, kemudian syariah, dan dakwah. Dan ini semua adalah ajaran Islam yang sangat substansial, sangat fundamental. Jadi khilafah itu adalah ajaran Islam. Karena itu penting sekali, tadi saya sampaikan bahwa sikap kita harus proporsional, termasuk juga proporsional memisahkan antara penolakan kita terhadap ISIS, jangan sampai kemudian berkembang menjadi penolakan, bahkan monsterisasi, kriminalisasi terhadap ide Islam, ajaran Islam. Kita ini semua Muslim, ini negeri mayoritas Muslim gitu. Bagaimana mungkin kita sebagai seorang Muslim menolak ide-ide Islam, menolak ukhuwah, menolak syariah, menolak dakwah gitu. Sudah sangat jelas, ya, Pak Ismail. Saya kira itu. Kalau dari Pak Khalil? Sebenarnya saya ingin nyambung dari Pak Ismail. Di kita ini tidak ada yang menolak khalifah. Tapi ketika khilafah dimaknai merubah konstitusi, itu yang banyak reaksi. Maka saya lebih senang khilafah itu dimaknai sebagai khalifah, di mana masing-masing kita mengingatkan dan juga mendakwakan untuk melakukan dan untuk mengerjakan ajaran Islam itu. Dan pada tataran di Indonesia, saya juga ingin menyampaikan tentunya jangan sampai menjadi deislamisasi ya dalam konteks ISIS itu, sehingga apapun yang berbau Islam menjadi fobia kita. Kita harus waspadai itu sehingga lebih proporsional. Oleh karena itu kita berharap pemerintah, penegak hukum silahkan tegakkan ketika itu berkenaan instabilitas,
Ketika itu masih bisa dibina, diajak dialog masih bisa, insya Allah dari kami tokoh-tokoh agama siap untuk membinanya. Tetapi ketika tidak bisa dibina, menurut saya difasilitasi saja, dan kita dibenarkan oleh undang-undang. Ya diberangkatkan saja, undang-undang membenarkan. Kalau diberangkatkan kemudian pulang ke sini dan menjadi ya dilepas warga negaranya, biar nggak balik lagi. Alumni kayak beliau mungkin masih tobat. Kalau yang nggak tobat kayak beliau kan menjadi bahaya. Tapi nah, kan oleh bisa karena saja, itu Pak, dengan berbatasan yang undang-undang kita rawan kan ini memperbolehkan bisa kembali lagi ke sini. Ketika mendeklarasikan untuk mendukung negara tertentu dan tidak loyal terhadap Pancasila, maka bisa dilepas kewarganegaraannya. Nah di sini menurut saya negara harus tegas dalam hal ini. Ketika memang orang dibina tidak bisa, diajak dialog tidak bisa, dan dia memang menjadi ancaman terhadap NKRI, undang-undang diterapkan. Nah, jadi diberi kanal saja begitu menurut Anda? Lah iya, tapi dibina dulu. Jangan langsung diberangkat. Dibina dulu oleh kita, diajak dialog dulu. Ya. Tapi kalau khalifahnya diarti bagaimana dia juga dengan akhlak, dengan baik, mau mengembangkan, tidak merusak terhadap NKRI, saya pikir itu bagian dinamika pola pikir, dinamika keislaman. Baik. Yang saya lihat sekarang ini kan, bahwa mereka, ya, kenapa jadi seperti ini? Ya, kenapa kok orang mau ke sana itu kemudian dilarang ditangkap, padahal kan seperti Pak Cep Cep tadi itu, Pak Haji Cep ditangkap pun dilepaskan karena tidak ada pidananya.